Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam belas kasih hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali oleh Yesus bahwa Yesus dengan keras memperingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa orang berdosa dan pemungut cukai mengalami pertobatan ketika berjumpa dengan Yohanes. Mereka kemudian minta dibaptis sebagai tanda pertobatan. Orang banyak dan juga pemungut cukai mengakui kebenaran Allah dan minta diri dibaptis. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi malah menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Artinya bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang paham akan Allah, tahu akan kebenaran, malah menolak kebenaran itu sendiri. Mereka dengan sengaja memisahkan diri dari kehendak Allah demi kemapanan, demi status keagamaan mereka. Tidak heran kalau mereka menolak kebenaran Yohanes maupun Yesus sendiri. Padahal kita tahu bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Menghayati kehadiran Allah dalam hidup adalah menyerahkan diri pada kehendak-Nya dalam pertobatan menuju kebenaran. Terbuka pada seruan kenabian dari zaman ke zaman. Menjadi syarat sebuah perubahan. Menjadi gagal untuk menerima kebenaran dan penyerahan diri kepada Allah jika kita memiliki kepentingan diri demi sebuah kemapanan. Juga ketika kemapanan itu ada dan melalui hidup keagamaan. Ketika agama dan ayat dipakai untuk kepentingan politik dan kepentingan kelompok, maka tidak ada bedanya dengan orang Farisi. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita,
Apakah kita menerima suara kenabian pada zaman ini? Mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan memampukan diri kita untuk mendengarkan suara kenabian, sabda putranya dalam berbagai tanda-tanda zaman, sehingga kita mau diubah keluar dari zona nyaman hidup kita dan mengikuti firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.